Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-53 ya. Dan insya Allah ini untuk pertemuan atau kajian terakhir dari kitab Safinatun Najah. Nanti membaca sampai khatam. Fasulun utawi kilas wiji pasal. Yombasyul mayitu. Dan kedu apa mayit li arba'i khisalin. Krono arai batang perkoro. Lil ghusli. Suci krono arai den dusi idalam yataghayyar tatkalane ora owah apa mayit. Jadi jenazahnya seorang muslim itu boleh dibongkar dari kuburannya, dibongkar kembali setelah dikubur itu karena 4 sebab, 4 kondisi. Ya, ya. Jadi yang pertama, kenapa kok boleh atau perlu dibongkar? Yang pertama karena untuk dimandikan jika masih belum berubah kondisi mayit itu. Misalkan lupa belum dimandikan misalkan, harus dimandikan tetapi dengan syarat tadi catatannya belum berubah, mayitnya belum misalkan ya mungkin dimakan, apa, serangga-serangga atau hewan tanah atau mungkin dia sudah kondisinya intinya badannya itu sudah berubah. Nah, kalau belum berubah boleh dimandikan. Nah, kemudian hihi ilal qiblati. Lan krana arahe ngadepaken mayit maring kiblat. Nah, jadi misalkan sudah kok dikubur kok orang-orang ketika berlalu sudah baru ingat, "Oh, tadi kayaknya kok belum dimiringkan menghadap kiblat ya?" Maka ini kuburannya perlu dibongkar lagi demi menghadapkan mayit ke kiblat. Nah, ini ya. Nah, pentingnya tadi menghadap mayit ke kiblat. Itu penting. Walil mali lan krana arae krana bondo ya ida dufina tetkalane den pendem apa mal ma'ahu semertane mayit. Nah, jadi yang ketiga ini karena misalkan ya ada harta berharga yang ternyata ikut ke kubur bersama orang itu. Nah, misalkan ada jam tangan bermerek punyanya salah satu peziarah atau yang pentakziah tadi, ikut waktu dia memasukkan mayat ternyata terlepas ikut di situ. Dia balik ke rumah, oh iya ternyata tadi, keikut kubur. Nah, ini boleh makamnya dibongkar, diambil lagi barangnya. Atau mungkin ada HP yang mahal, eee, kebawa terus jatuh di situ atau emas, berlian, perhiasan dan lain-lain. Ya itu silakan, boleh, biar tidak jadi permasalahan ke depan. Apalagi ingatnya baru setelah selesai dikubur ya, yang penting, atas dengan izin keluarga juga tentunya. Walil mar'ati lan krana wadon inda tufina tatkalane den pendem janinuha apa janine mar'ah ma'aha semertane wadon wa amkanat lan ijeh kongang mungkin hayatuhu apa uripe janin. Misalkan ada ibu-ibu meninggal. Ibu-ibu meninggal ini hamil tua dia. Nah, bukan hamil muda, hamil muda 1 bulan, 2 bulan kan belum ditiup ruh. Ini kondisinya lebih dari 4 bulan ya, sudah ada ruhnya janinnya itu, apalagi sudah persiapan mau kelahiran. Eee, jadi sudah kondisi 8 bulan atau 9 bulan. Nah, ternyata dia meninggal dikuburkan, orang-orang yang nggak paham, mungkin orang-orang nggak paham kalau dia hamil atau paham tapi, paling ini janinnya sudah meninggal, hanya asumsi aja. Ternyata ada tim medis atau dokter yang menyatakan, "Oh, ini janinnya mestinya masih hidup ini." Kemudian dibongkar dan diselamatkan, dioperasi misalkan, janinnya dikeluarkan ternyata hidup. Nah, jadi, kalau ada ibu-ibu hamil apalagi hamil tua, ini jangan pakai asumsi, "Wah, ini sudah mati ini janinnya."
tapi harus benar-benar dicek oleh tim medis atau yang berkompeten menyatakan janinnya itu sudah meninggal atau masih mungkin diselamatkan, gitu. Atau mungkin dia janinnya hidup tapi nggak mungkin sudah diselamatkan karena, dia sudah lama tadi dipendamnya. Wah, keingatnya baru sudah beberapa minggu, lah ini beda lagi kondisi. Tapi kok baru mungkin beberapa jam dikubur, lah ini masih bisa kemungkinan diselamatkan ya. Jadi sekali lagi, terkait dengan 4 kondisi tadi harus diperhatikan benar-benar, otomatis ketika terjadi ya boleh atau bahkan perlu ya dilakukan pembukaan lagi kuburannya, penggalian kembali. Nah, misalkan kalau untuk keperluan otopsi gimana? Jadi yang sering kali berlaku di Indonesia dan negara-negara itu kan mungkin dia korban kejahatan atau korban apa yang mana keluarganya itu nggak tahu, taunya setelah keluarganya itu dikubur baru tahu, "Oh, ini korban kejahatan." Akhirnya buka lagi untuk otopsi. Nah, ini harus dicarikan solusi bersama, yang penting musyawarah dengan keluarganya. Kembalinya semuanya adalah inti dari keluarga. Faslun utawi kila fasal al-isti'anatu utawi pira-pira hukume jaluk tulung, arba'u khisalin iku papat pira-pira tingkah. Mubahatun suci iku mubah wenang. Wa khilaful aula lan nulayani keutamaan. Wa makruhatun lan makruh wa wajibatun lan wajib. Nah, di dalam Islam meminta pertolongan itu ada empat kondisi, kondisi hukum ya, 4 status hukum. Yang pertama boleh, kemudian yang kedua adalah khilaful aula, maknanya, mmm, ini nulayani keutamaan itu maksudnya kalau dia meminta tolong itu berarti tidak melakukan hal yang lebih prioritas, tidak melakukan hal yang lebih utama. Maksudnya yang lebih utama nggak usah minta tolong itu loh. Jadi kalau dia minta tolong, itu meninggalkan yang mestinya lebih utama, yaitu nggak usah perlu minta tolong. Kondisi hukum yang ketiga adalah makruh, yang terakhir adalah wajib. Nah, fal mubahatu monggo utawi wenang hiya yaiku takribul ma'i marekaken banyu. Jadi ini dalam konteks misalkan ya ibadah ya. Ini contoh. Ini contoh isti'anah yang mubah diperbolehkan adalah takribul ma'i, mendekatkan air. Nah, untuk apa? Ya untuk macam-macam, misalkan untuk wudhu, untuk mandi, untuk apapun yang keperluan toharoh yang aslinya jauh, terus air itu didekatkan, boleh, boleh. Nah, itu. Wa khilaful aula, status hukum yang kedua apa contohnya? Utawi nulayani keutamaan, iya yaiku sebul ma'i ku ngesoaken banyu ala nahwil mutawadi'i ing atase sepadane wong kang untuk. Nah, status hukum khilaful aula atau meninggalkan hal yang lebih utama, contohnya di sini adalah menggerojokkan atau menyiramkan air eh, untuk contohnya adalah orang yang sedang berwudu. Jadi orang wudu kan aslinya bisa mengambil air sendiri dari keran, dari jeding atau dari bak mandi dan seterusnya. Yang penting sesuai persyaratan air wudu itu ya. Nah, dia bisa mandiri, tetapi kalau ada orang yang sekiranya menyiramkan atau membantu mutawadi ini tadi menyiramkan air kepadanya dengan selang atau dengan gayung atau dengan teko, kendi dan lain-lain. Ini hukumnya adalah khilaful aula. Artinya apa? Yang lebih diutamakan adalah mutawadi mengambil airnya sendiri, menyiramkan airnya sendiri, membasuh anggota wudhunya sendiri. Seperti itu. Itu yang lebih utama. Wal makruhatu utawi kang makruh iya yaiku liman kedue wong yang silu kang masui sapa man a'dhaahu ing pira-pira anggotane wong. Nah, di sini statusnya makruh. Jadi ada orang
yang membasuhkan anggota, misalkan anggota wudhunya ya, anggota orang yang lain. Jadi masuknya makruh di sini, konteksnya misalkan ini adalah wudhu, dia yaghsilu a'dha'ahu. Itu ada orang yang membasuhkan air itu ke dalam anggota, eee, wudhunya mutawaddi. Itu makruh. Karena orangnya sendiri kan aslinya sudah bisa menggosok atau membasuh itu. Kenapa kok ada orang lain yang me membantunya gitu ya. Sehingga hukumnya makruh. Lebih baik dijauhi, tidak lebih baik tidak dilakukan. Tapi ya boleh, tapi lebih baik tidak, itu ya. Kalau khilaful aula kan sekedar, mmm, berbeda dari hal yang utama atau tidak melakukan hal yang utama. Tapi kalau makruh ya lebih baik dijauhi. Terakhir, wal wajibatu utawi kang wajib, ya yaiku alil maridi iku keduwe wong kang lara intal ajzi nalikane apes. Nah, wajib itu bagi orang yang dia sakit, nggak mampu untuk, eee, melakukan wudhu sendiri, mandi sendiri, dia minta tolong untuk ibadahnya, maka dia statusnya adalah minta tolongnya itu wajib. Ya, nggak lagi yang lain-lain, bukan sunnah, bukan makruh, bukan khilaful aula, tapi di sini statusnya wajib. Agar apa? Dia tetap bisa melaksanakan ibadah, seperti itu. Faslun utawi ikilah fasal kang terakhir ya. Al amwalu utawi pira-pira arta allati talzamu kang wajib, apa arta fiha ing dalem arta az-zakatu apa zakat. Nah, jadi failnya az-zakah ya. Jadi allati talzamu kang wajib fiha ing dalem arta az-zakatu apa zakat. Harta benda yang diwajibkan zakat sitatun iku 6. Dan ada 6 macam harta yang wajib dizakati. Ya, tentunya bukan zakat fitrah ya ini, zakat yang memang zakat biasa. Sittatu anwa'in iku 6 pira-pira werna. An-na'amu suci iku raja kaya. Jadi yang pertama yang wajib dizakati adalah bahasa Jawanya raja kaya. Itu hewan ternak yang kalau dikatakan istilahnya berkaki 4. Sapi, kerbau, kambing. Jadi seperti itu. Nah, bukan hewan ternak yang lain. Jadi na'am di sini dari kata-kata na'am kemudian jamannya an'am. Kalau di dalam surat Al-Qur'an ada al-an'am, itu hewan atau binatang ternak. Nah, di sini masuk kategori yang wajib disakati. Wan naqdanu lan emas seloko. Jadi ada dua barang berharga yang wajib disakati yaitu emas dan perak. Emas dan perak wajib disakati. Wal mu'asyiratu lan pira-pira cecukulan. Nah, jadi tanduran tanaman yang umumnya bahan pokok ya, rata-rata ya. Jadi kalau itu sudah sampai pada ketentuannya, itu harus termasuk ketentuan ya nisab misalkan, itu harus dizakati. Wa amwalu tijarati lan pira-pira harta dagangan. Jadi harta dagangan itu yang bukan modalnya ya, tapi harta simpanan dari hasil perdagangan, maksudnya seperti itu. Bukan bukan modal pokoknya. Itu juga wajib dizakati. Wajibuha utawi wajibe harta dagangan rubu'u usyrin. Rubu'u eh, rubu'u usyri qimati urudi tijarati. Nah, rubu'u usyri qimati urudi tijarati. Iku seperempate perpuluhane regane pira-pira bondo dagangan. Nah, jadi untuk barang dagangan ini kewajiban zakatnya tentunya ada perbedaan dengan hewan ternak, dengan emas perak sama ini ya, sama tanaman. Kalau harta dagangan ini kewajiban zakatnya adalah rubu'u usyrin,
seperempat dari sepersepuluhnya harta, barang dagangan. Nah, rubu usyrin ini kalau dikatakan seperempat dari sepersepuluh. Jadi sepersepuluh dibagi 4 kan berarti istilahnya 2,5 ya. Nah, jadi 10% itu seperempatnya adalah 2,5%. Nah, 2,5% dari harta, barang dagangannya itu yang telah disimpan, bukan bukan modal pokoknya ya, itu dizakati 2,5%. Warika sulan arto rukas atau rikas, barang temuan kalau kita katakan ya, tapi jarang kalau zaman sekarang. Wal ma'din atau ma'dan, dan arto kan pemalian, dan itu, barang tambang. Jadi, barang temuan, barang tambang juga wajib dizakati, seperti itu. Nah, detail tentang jumlah zakat masing-masing bisa dikaji di sarah dari Safinatun Najah atau dari kitab lain yang lebih tebal insyaallah. Semoga kajian Safinah Najah dari awalnya hingga akhir ini membawa berkah manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah li ridwaillah bi syafaati Rasulillah husnul khawasah li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Wallahu alam bisawab.